إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia yang Allah curahkan kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Kita berjumpa kembali dalam satu aktivitas ta'abbud ilallah wa zikrullah, mengabdi melalui ibadah yang kita kerjakan secara berjamaah melalui zikrullah, mengingat Allah dengan mempelajari ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan petunjuk, hidayah, at-taufiq untuk terus dijaga oleh Allah, istiqamah dalam iman, dalam amal. Dan semoga kelak kita diberi akhir yang baik, yaitu husnul. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih di dalam bab al-inhiraf fi hayatil basyariyah, yaitu penyimpangan di dalam kehidupan umat manusia. Setelah kita pelajari yaitu syirik, kemudian kufur, kemudian nifaq, kemunafikan, berikutnya yaitu tentang al-jahiliyah wal fisq. Insyaallah pembahasan tentang apa makna jahiliyah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita akan memasuki jenis yang kedua, yakni al-fisqu, kefasikan. Al-fisqu lughatan, kefasikan secara bahasa, al-khuruju, yaitu keluar. Keluar, wal muradu bi syar'an, yang dimaksud secara syar'i di sini al-khuruju an ta'atillahi, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada perintah-perintahnya, ini termasuk di antara bentuk kefasikan, dan orangnya disebut fasik. Berarti orang yang fasik, orang yang tidak taat, atau bisa diartikan membangkang. Pembangkangan itu ya kefasikan itu. Wa huwa yashmilul khurujul kulli. Yang dimaksud dengan kefasikan di sini yakni keluar dari Islam secara keseluruhan. Fayuqalu lil kafir fasiqun.
Maka dikatakan kepada orang kafir sebagai fasik. Berarti dia telah keluar. Al-khuruj, keluar dari iman, keluar dari millah, itulah orang kafir. Maka dia juga disebut dengan fasik. Wal khurujul juz'iyyu, adapun keluar sebahagian, fayuqalu lil mu'mini al-murtakibu li kabiratin min kabairiz dzunub. Maka dikatakan bagi orang mukmin yang terjerumus di dalam perbuatan dosa-dosa besar, dia juga disebut dengan fasik. Orang kafir disebut fasik, orang ahli maksiat yang tenggelam di dalam perbuatan al-kabair, dosa-dosa besar pun mereka disebut dengan fasik. Oleh karena itu, fal fisqu kismani, maka kefasikan itu ada dua. Fisqun yankilu anil millah wa huwa al-kufru, kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama, berarti sama dengan murtad, keluar dari Islam. Wa huwa al-kufru, dan inilah kekufuran, yakni termasuk kufur besar. Fayusammal kafiru fasiqan, maka orang-orang kafir yang tidak memiliki pokok keimanan, maka dia disebut dengan fasik. Faqad dzakarallahu iblisa, dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan tentang iblis, di mana iblis itu disebut dengan kafir karena dia membangkang, tidak taat. Yakni di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-50, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Disebutkan di situ. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah kecuali iblis. Karena minal jinni, karena dia adalah dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia berbuat fasik terhadap Rabbnya, tidak taat kepada Rabbnya, membangkang Rabbnya. Maka iblis disebut dengan fasik, karena dia tidak mau taat kepada Allah. Sementara di dalam surah Al-Baqarah dia disebut kafir. Aba, karena dia enggan, wastakbar, dan dia takabbur atau sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Dalam surah Al-Baqarah 34, iblis disebut kafir. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 tadi disebut dengan fasik. Fafasaqa an amri rabbih. Makanya yusammal lil kafir fasiqan. Dikatakan kepada orang kafir itu adalah orang yang fasik. Wa qala Allah Ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala di dalam surah As-Sajadah
pada ayat yang ke-20. Wa ammad ladina fasaqu fama'wahumun nar. Wa ammal ladina kafar wa ammal ladina fasaqu. Nah, di sini ketemu di sini. Dan adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Dan dia tidak bisa keluar dari neraka itu. Tidak bisa keluar. Statement berikutnya kata Allah Jalla wa'ala, kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, u'idu fiha, dia dikembalikan lagi ke neraka itu. Jadi setiap kali mau keluar dia berusaha dibalikin lagi ke neraka. Berusaha keluar lagi, dibalikin lagi ke neraka. Enggak bisa keluar dia. Kullama aradu, yani kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Kemudian wakila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan azab neraka yang dulu kalian dustakan. Real. Dia tidak keluar dari siksa azab yang pedih itu karena kedustaan kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang mendustakan neraka berarti apa? Kafir. Karena dulu dia mendustakan, yakni adanya siksa, adanya al-wa'id, ada al-wa'du, janji, ada al-wa'id, ancaman. Al-wa'du jannah, surga, itulah janji Allah. Al-wa'id, ancaman. Apa ancaman? Neraka. Maka wajib bagi seorang mukmin meyakini al-wa'du wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Maka orang kafir tidak percaya kepada janji Allah. Orang kafir tidak percaya kepada ancaman Allah. Mereka dustakan neraka itu, berarti kafir. Orang yang mendustakan neraka berarti dia kafir. Maka orang kafir dia disebut dengan fasik. Wa ammal ladina fasaqu, dan adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, tempat tinggalnya adalah neraka. Dia tidak akan bisa keluar darinya. Berarti menunjukkan ini kafir besar atau kafir kecil? Kafir besar. Wa yusamma murtakibal kabirati minal muslimin. Maka dikatakan kepada orang yang tenggelam dalam perbuatan dosa besar di antara orang-orang muslimin bahwa mereka fasiqan. Mereka itu fasik. Ini jenis yang kedua. Walam yukhriju fusuquhu minal Islam. Akan tetapi kefasikannya itu tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Kenapa? Karena masih ada pokok keimanan. Dia dikatakan fasik karena dia berbuat dosa besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah An-Nur, tentang orang-orang yang melakukan dosa besar, yarmunal muhsanat, yang menuduh seorang wanita yang baik bahwa dia telah berbuat zina, sementara dia tidak bisa mendatangkan bi arba'atin, yakni 4 orang
saksi. Pada ayat keempat Allah Jalla wa'ala pada surah An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik bahwa dia berzina, thumma lam ya'tu, kemudian dia tidak bisa mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Ini konsekuensi orang yang menuduh orang berzina. Harus mendatangkan apa? 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi ini melihat dengan mata kepala. Nggak bisa rekaman video CCTV, nggak bisa. 4 orang ini harus melihat langsung dengan mata kepalanya. Kira-kira mudah atau sulit mendatangkan 4 orang saksi? Sulit. Itu kalau laki, kalau perempuan berapa saksinya? Setiap laki harus diwakili oleh 2. Kalau semuanya perempuan berarti berapa saksinya? 8. Apa mungkin dilihat 8 orang perempuan kalau nggak ada saksi laki-laki? Nggak gampang. Penegakan hukum Islam itu, sekalipun begitu pedihnya hukuman rajam itu, tidak serta-merta orang asal menuduh kemudian orang dihukum rajam. Kalau tidak ada 3 hal, yaitu al-bayyinah, bukti, seperti hamil misalnya. Atau yang kedua, al-i'tiraf. Apa i'tiraf? Pengakuan. Sebagaimana sahabat Ma'is bin Malik, nggak ada yang tahu kalau dia berzina. Dia datang sendiri kepada Nabi, mengakui perbuatannya. Dan pengakuan itu diucapkan sampai 4 kali. Sebagaimana ganti 4 orang saksi. Pada ucapan kelima baru ditanggapi oleh Rasulullah. Ucapan pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ditanggapi. Karena mungkin dianggap orang ini nggak serius. Begitu sampai 4 kali, wah orang ini benar-benar serius. Dia pengen benar-benar ditegakkan hukum Islam. Baru kemudian ucapan kelima dipastikan bahwa dia betul berzina. Karena 4 kali persaksian itu sebagai ganti 4 orang saksi yang lain. Baru Ma'is bin Malik dihukum rajam. I'tiraf, pengakuan. Yang ketiga apa? Bi'arba'ati syuhada, mendatangkan 4 orang saksi. Ini khusus untuk hukuman zina yang sudah menikah. Atau yang belum menikah pun. Kalau dia menuduh harus datangkan 4 orang saksi. Baik zina muhsan atau ghairu muhsan. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh ini justru yang dihukum. Apa hukumannya? Fajliduhum 80 jaldah. Maka cambuklah dia sebanyak 80 kali dera. Ini konsekuensi kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, hanya main tuduh saja. Dan yang kedua apa? Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan tidak diterima persaksiannya untuk selama-lamanya. Di blacklist. Orang ini nggak boleh jadi saksi. Kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Ulaika humul fasiqun. Baru kemudian Allah tutup dalam ayat itu apa? Mereka itulah orang-orang fasik. Maka menuduh orang berbuat zina itu termasuk dosa besar. Dan itu termasuk sab'atun minal mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Di samping asyirku billah, qatlun nafsi, aklur riba, aklul yatimi,
memakan harta anak yatim, as-sihru, baru termasuk ini. Menuduh orang baik-baik, qadhful muhsanat al-ghafilat, tuduhan terhadap perempuan yang baik-baik bahwa dia melakukan zina, itu termasuk apa? Dosa besar. Baru yang ketujuh apa? Al-firaru yaumaz zahf, yaitu lari dari peperangan. Ya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, di situ disebutkan fasik, al-fisku dalam bentuk jamak fusuq, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, musim haji itu sudah dimaklumi bulan-bulannya. Dimulai bulan apa? Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Itu bulan haji. Ashhurun ma'lumat, bulan-bulannya sudah diketahui. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang mewajibkan atas dirinya untuk mengerjakan haji, artinya dia sudah niat di miqat, sudah pakai ihram, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Di sini disebutkan yang paling pokok larangan ihram itu, yaitu apa? Fala rafatha, tidak boleh rafath, segala ucapan, perkataan, sikap, bahasa tubuh, isyarat yang menjurus kepada perbuatan jima suami istri, itu termasuk rafath. Walaupun hanya bicara, udah lama kita di Mekah ini, nggak ngapa-ngapain, pusing. Itu termasuk rafath. Walaupun hanya apa? Ucapan. Padahal ngomong gitu sama siapa? Istrinya sendiri. Halal atau tidak? Tapi ketika sudah pakai ihram, jangan main-main dengan ucapan. Bahkan bukan hanya dengan ucapan, dengan isyarat, bahasa tubuh. Nggak boleh. Rafath itu. Hati-hati. Yang menjurus kepada jima. Wala fusuqa. Nah, masuk yang kedua. Jangan berbuat fasik. Gai ikhram, moco. Apa? Ahli hisab. Ada nggak orang yang seperti itu? Kefasikan yang dilakukan di tanah suci, di bulan suci, bahkan dia memakai ihram, tapi tetap belok. Antum kalau diberi kesempatan ke sana, baik haji atau umroh, kemungkinan antum akan masih melihat orang-orang kita balbul beluk, padahal dia pakai ihram. Disebutkan di sini wala fusuqa, perbuatan fasik itu contohnya. Adapun perbuatan fasik yang lain masih banyak sekali. Banyak. Maka disebut di sini fusuk, yaitu perbuatan dosa. Wala jidala, dan juga berdebat, berbantah-bantahan fil hajj, ketika musim haji atau ketika sudah pakai ihram. Nah ini.
Wa qala al-ulama fi tafsiril fusuqi huna, menurut para ulama penafsiran tentang makna fasik atau fusuk di sini, huwal ma'asi, yaitu segala perbuatan maksiat, itulah yang dimaksud dengan fusuk. Berarti dosa apa ini? Besar atau maaf, ini kufur besar atau kufur kecil? Kufur kecil. Sungguh pun demikian, jangan tasahul, menggampangkan, ngeremehkan. Nggak apa-apa kan, ini kan dosa kecil. Ini kan dosa besar, gampang nanti mumpung di sini kita tobat. Tantek no sakpak dhisik, mari ngono aku tobat. Tobat mbek tawaf. Durung tobat wis mati. Gimana kalau sudah seperti itu? Ya. Jadi fasik ini merupakan bentuk predikat yang disematkan kepada orang yang melakukan kekufuran, baik yang besar ataupun yang kecil. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka dia disebut fasik. Tadi sebagaimana definisinya, al-khuruju min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, mestinya orang itu kan harus tunduk dan taat. Tunduk itu berarti mendengar. Wujudnya adalah ucapan sami'na. Setelah tunduk dan taat. Taat apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan, itu taat. Makanya tunduk dan taat. Sehingga definisi orang yang taslim Islam itu apa? Al-istislamu bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu bit-ta'ah, tunduk dengan mengerjakan ketaatan. Orang Yahudi tunduk tapi nggak taat. Tunduk dia tapi tidak taat. Tunduk, dia ucapkan apa tanda ketundukan? Sami'na, itu tanda ketundukan, tapi tidak wa ata'na, apa? Wa asayna, kami dengar, kami tunduk, tapi nggak taat. Yahudi itu. Nah, kita jangan niru mereka. Ini orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Dia ngerti kebenaran tapi tidak dikerjakan. Dia ngakunya tunduk tapi tidak ditaati perintahnya. Berilmu tapi tidak diamalkan. Kamatsalil himar, diumpamakan seperti keledai, yahmilu asfara, yang di atasnya memikul kitab-kitab yang tebal. Perumpamaan mereka begitu. Seperti khimar. Ya, wallahu a'lam. Adapun kufur kecil juga disebut dengan fasik. Seluruh perbuatan maksiat itu adalah kefasikan. Baik dosa besar ataupun dosa kecil. Mangkel mesu. Besar apa kecil dosanya? Nah, kecil. Tapi tetap maksiat nggak? Maksiat. Baru kalau antum mencaci maki saudaranya, nah itu masuk dosa besar. Mencaci maki, menggunjing. Nah ini sampean meso kan, gelak karep-karepmu dewe kan, karena sudah hobi. Ya, karena uang ya meso, barang lugur meso, kesandung meso, ya. Baik. Berikut yang ketiga, ad-dhalalu, kesesatan.
Ad-dhalalu al-udulu anit tariqil mustaqim, yaitu penyimpangan dari jalan yang lurus. Wa huwa diddul hidayah, yaitu lawan dari hidayah. Jalan yang lurus itu hidayah. Berarti kalau dia tidak lurus berarti apa? Bengkok. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau nyamping, mau berapa derajat menyimpangnya. Ada yang sedikit, cuman 5 derajat. Ada yang 10 derajat. Ada yang 90 derajat menyimpangnya. Bahkan yang ada yang 180 derajat menyimpangnya. Wong ngalor de ngidul, wong ngulon de ngetan, itu berarti menyimpang berapa derajat? 180 derajat. Maka diperintahkan kita mengikuti jalan yang lurus. Mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus, inilah yang disebut dengan ad-dhalal, yaitu kesesatan. Lawan daripada hidayah. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, itu surah 17 pada ayat yang ke-15 insyaallah, Allah tabaraka wa ta'ala katakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala, atau dia menempuh jalan sesuai dengan hidayah Allah, maka orang tersebut yahtadi li nafsi, maka orang itu sesungguhnya berbuat untuk kebaikan dirinya. Berarti dia menerima petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man dhalla, barang siapa yang mengikuti kesesatan, bukan tersesat tapi mengikuti kesesatan, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Ini ada kesesatan, diikuti jalan itu, berarti dia menyesatkan dirinya sendiri. Maka jangan salahkan dia, jangan salahkan orang lain, karena dia sendirilah yang memilih jalan itu. Allah sudah memberikan jalan. Ada yang namanya yakni as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, dan itu cuma satu. Sabilun najah, jalan keselamatan, itu cuma satu. Tapi yang lain namanya apa? As-subul. Apa subul? Jalan-jalan. Berarti banyak. Menyimpangnya sesuai dengan gridnya tadi itu. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, sampai 90 derajat, sampai 180 derajat. Berarti banyak sekali jalan-jalan itu. Maka orang yang mengikuti as-subul, maka dia akan berpecah belah. Iftirak. Pasti itu akan terjadi. Karena dia keluar dari jalan yang lurus. Wa man dhalla, dan barang siapa, kata Allah tadi, menempuh jalan yang sesat, maka fa innama yadhillu 'alaiha, sesungguhnya dia telah melakukan kesesatan untuk dirinya sendiri. Allah sudah memberikan jalan secara umum 2. Wa hadainahun najdain, dan aku sudah memberikan kepada kalian 2 jalan. Jalan apa? Ada yang fujuraha wa taqwaha, jalan yang fujur, yakni yang membinasakan, jalan-jalan yang menyimpang. Wa taqwaha, ada jalan yang menuju kepada ketakwaan. Cuman itu dalam hidup itu pilihannya. Mau pilih yang mana? Yang fujur atau yang takwa? Wad-dhalalu yutlaqu ala iddati ma'anin.
Maka kesesatan itu secara umum memiliki beberapa makna. Yang pertama, fataratan yutlaqu 'alal kufri. Sebagian kesesatan itu disebut dalam Al-Qur'an dengan al-kufru, kekufuran. Orang yang kufur itu berarti orang yang sesat. Saya ulang lagi, sebagian kesesatan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kekufuran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke 136. Di sini dipotong sepenggal ayatnya. Kita lihat kelengkapan dari ayatnya 136. Surah An-Nisa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, maka dia telah tersesat dengan dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Ini kaitannya dengan perbedaan antara kufur dan iman. Karena Allah Jalla wa'ala panggil orang-orang beriman untuk beriman dengan benar kepada arkanul iman yang 6. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, maka berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rasuli, kepada rasul utusannya, wal kitabil ladzi nazzala, dan kepada kitab yang telah diturunkan ala rasulih, kepada yakni rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Disebutkan di sini yakni pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada kitab. Tidak secara keseluruhan rukun iman disebutkan. Karena dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, 3 elemen ini sudah mencakup elemen-elemen yang lain. Karena beriman kepada malaikat sebagai wujud keimanan kepada Alkitab. Karena Alkitab menerangkan tentang malaikat. Alkitab juga menerangkan tentang yaumul akhir, yaitu hari akhirat. Demikian pula beriman kepada Rasul, di mana Rasul menyampaikan dalam sabdanya tentang keimanan kepada apa? Hari akhirat dan juga takdir. Sekalipun takdir di dalam Al-Quran tidak banyak dibicarakan, tetapi dalam As-Sunnah sebagaimana ucapan Nabi banyak sekali penjelasan tentang apa? Takdir. Maka cukup diwakili dengan yakni, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian, yaitu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul tersebut, dan juga yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Baru kemudian diingatkan, diancam. Apa kata Allah? Wa may yakfur, barang siapa yang ingkar. Baru dirinci oleh Allah Jalla wa'ala. Billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul utusannya, dirinci. Wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat.
Baru kemudian dilabeli apa? Kalau kafir kufur kepada itu semua, faqad dhalla, maka dia telah sesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Wa taratan yutlaqu 'ala syirk. Ada kalanya kesesatan itu disebut oleh Allah dengan syirik. Sebagaimana dalam surah An-Nisa pada ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akan tetapi mengampuni dosa selain daripada syirik itu. Liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Baru di akhir ayat itu Allah katakan wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang menyekutukan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Berarti ad-dhalalu kadang disebut oleh Allah asyirku, syirik. Yang pertama kufur, yang kedua syirik. Maka orang yang kafir sesat, orang yang berbuat syirik, musyrik, sesat. Tapi kadang dibolak-balik. Orang yang beriman dijuluki oleh orang kafir sesat. Sampai kadang dituduh sesat. Ini yang terjadi. Wa taratan yutlaqu 'alal mukhalafati allati hiya dunal kufri kama yuqal al-farqud dhalah, al-farqud dhallah. Sebagian kadang disebut kesesatan itu dengan orang yang menyelisihi. Menyelisihi apa? Menyelisihi kebenaran. Menyelisihi apa yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnahnya. Menyelisihi jalannya orang-orang mukmin. Ini disebut dengan sesat. Ya. Makanya kama yuqal, sebagaimana dikatakan bahwa al-firqatud dhallah, kelompok yang sesat, itu disebut dengan yakni ad-dhalal. Meskipun kadang disebut kelompok ini sebagai ahlul bid'ah, yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menyelisihi, tidak muwafaqah li sunnah, tapi mukhalafah li sunnah. Dia menyelisih sunnah. Mereka disebut dengan apa? Ad-dhalal, yaitu kesesatan. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, sebagaimana Nabi berpesan, orang-orang yang tidak berpegang kepada sunnah, mereka disebut dengan apa? Dhalalah, yaitu kelompok yang sesat. Dalam hadis riwayat Al-Irbad bin Sariyah, ketika Nabi SAW memberi nasihat kepada para sahabat saat itu sholat subuh insyaallah, kemudian Nabi menghadap kepada sahabat dan mengatakan, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, wassama' watta'ah, hendaklah kalian dengar dan taat, wa in abdan habasyian, sekalipun kelak nanti kalian dipimpin oleh seorang budak hitam. Ini yang pertama. Kemudian wa iya ish minkum ba'di, jika kalian hidup lama sesudah aku,
fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan menjumpai apa? Ikhtilafan, perselisihan yang banyak. Ikhtilaf. Ya. Nah, ini kelompok yang menyelisihi ini, maka dialah orang-orang yang dimaksud dalam kategori ad-dhalal. Dia mengikuti apa? Mengikuti kesesatan. Ikhtilafan katsira ini konsekuensi yang akan pasti terjadi. Dan sudah terjadi hari ini. Karena Nabi 14 abad yang lalu berbicara tentang itu. Yaitu tentang ikhtilafan katsira. Puncaknya iftiraq, yaitu perpecahan. Karena tidak setiap ikhtilaf jadi iftiraq. Tapi setiap iftiraq, perpecahan, berfirqah-firqah, yang kita dilarang, yakni apa? Wala tafarraqu, berpecah belah. Itu puncak dari apa? Dari ikhtilaf. Maka orang-orang yang mengikuti yakni ikhtilaf sampai kepada puncaknya yaitu iftiraq, inilah yang kemudian disebut dengan ad-dhalal, yakni kesesatan. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, alaikum bisunnati. Ini solusi. Aku tinggalkan kepada kalian sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku. Al-Mahdiin, yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, genggamlah dengan erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Kemudian apa pesan Nabi berikutnya? Wa iyyakum, berhati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Dalam kurung digaris bawahi fiddin, dalam urusan agama. Kenapa demikian? Segala perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama itu disebut bid'ah. Itu istilah yang dimunculkan oleh Nabi. Maka kemudian diberikan oleh beliau penilaian bagaimana hukum tentang al-bid'ah itu tadi. Wa kulla bid'atin dhalalah. Kesimpulannya di situ. Maka orang yang melakukan ikhtilaf sampai kepada iftiraq, maka dia adalah ahlud dhalalah, yakni ahli kesesatan. Makanya di sini kadang disebut yakni ad-dhalal, kesesatan itu adalah al-mukhalafah, orang yang menyelisih. Menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Menyelisih apa? Menyelisih manhaj yang benar, ahlus sunnah. Menyelisih siapa? Menyelisih al-jamaah. Menyelisih siapa? Menyelisih orang-orang mukmin. Apalagi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang mukmin yang dimaksud di situ adalah siapa? Sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Walaupun bukan sahabat, tapi mengikuti perjalanan mereka di dalam melaksanakan agama ini. Makanya disebut was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar itu terbatas jumlahnya. Tapi begitu masuk pada kalimat statement berikutnya, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan garis bawah bi ihsan, dengan baik. Berarti apa? Dia tidak menyelisih para sahabat. Ad-dhalal, kesesatan, di samping disebut di dalam Al-Quran sebagai bentuk syirik, kufur, dan juga bid'ah,
Karena syirik, kufur, bid'ah itu merupakan kesesatan. Wa taratan yutlaqu 'alal khata'. Ada kalanya orang yang tidak sengaja itu disebut dengan ad-dhalal, yaitu sesat. Ya. Sebagaimana pengakuan Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun ketika berdebat keduanya. Wa minhu qawlu Musa alaihissalatu wassalam. Di dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26, yaitu mulai dari ayat yang ke-16 ya. Panjang ini dialognya. Yang jelas bahwa saat itu Nabiullah Musa berkata kepada Fir'aun, "An arsil ma'ana Bani Israel." Biarkanlah Bani Israel pergi bersama kami untuk keluar dari negeri Mesir. Tapi Fir'aun gandoli, nggak boleh. Karena aset untuk bisa membantu pekerjaan orang-orang Mesir, termasuk Fir'aun. Karena Bani Israel diperbudak, enak aja, pergi-pergi begitu saja. Kemudian Fir'aun menunjukkan jasa-jasanya. Qala alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinina. Kata Fir'aun, bukankah kami telah mengasuhmu, yakni di saat waktu engkau terpisah dari keluargamu, sedangkan kau masih kanak-kanak. Dan engkau tinggal bersama kami, kata Fir'aun. Min umrika sinin, yaitu beberapa tahun. Kemudian Fir'aun mengatakan, wa fa'alta kallati fa'alta. Dan kau telah melakukan perbuatan sebagaimana kau telah melakukannya kepada bangsa kami, yaitu memukul orang Mesir sampai apa? Mati. Ini diungkit-ungkit ini sama Fir'aun. Ibaratnya apa? Wa anta minal kafirin, kau tidak berbalas budi. Sekarang mau keluar dari perbudakan, keluar dari negeri Mesir. Dulu kau tinggal di istana, ku besarkan dirimu. Tapi apa balasanmu? Kau membunuh kaum kami. Itu bahasa kita begitu. Kau gak duit rasa terima kasih, gak mau balas budi. Baru kemudian Fir'aun mengatakan, qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Ketika itu aku melakukan perbuatan tanpa sengaja atau khilaf. Wa ana minadh-dhallin. Nabi Musa mengatakan, aku waktu itu dalam keadaan khilaf. Enggak sengaja. Makanya disebutkan di sini, wa taratan yutlaqu 'alal khata'. Kadang ketidaksengajaan yang dilakukan seseorang itu disebut dengan ad-dhalal, kesesatan. Ya tentu ketidaksengajaan ada yang masih bisa dimaklumi, ditolerir dengan kebebasan sama sekali, tapi ada ketidaksengajaan yang tetap membawa konsekuensi. Kalau membunuh nggak sengaja, tetap harus bayar apa? Walau tidak dikisos. Bayar apa? Bayar had. Apa? Berupa denda. Wadiyatun musallamah. Bayar denda. Meskipun nggak sengaja, tapi bebas dari apa? Dari kisos. Karena nggak sengaja. Dan terbukti nggak sengaja. Tapi balas bayar denda. Tapi ada yang bisa saja sama sekali tidak dihukum. Lebih-lebih kesalahan itu tidak sengaja dilakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita berdoa, Rabbana
la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Allah, jangan kau siksa kami karena kami lupa atau tidak sengaja. Makanya di nomor 5, wa taratan yutlaqu 'ala nisyan. Ada kalanya ad-dhalal itu bentuknya berupa lupa. Dan begitulah tabiat manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, artinya melakukan perbuatan tanpa sengaja. Tempatnya lupa dulu. Khata' ya khata', tidak sengaja dulu, baru nisyan lupa. Gara-gara itulah kemudian dihadirkan Raqibun Atid, malaikat yang selalu hadir mencatat seluruh perbuatan manusia. Gara-gara Adam lupa. Lupa kenapa? Lupa sudah memberikan usianya kepada anak turunnya, yang mestinya 1000 dikurang 60 diberikan kepada anak cucunya. Siapa yang diberi tambahan usia? Hah? Masih ingat? Hah? Nabiullah Dawud alaihissalatu wassalam. Setelah setelah Allah menciptakan Adam, ditiupkan roh, kemudian Adam bangkit dan bersin. Setelah itu dia memuji Allah, alhamdulillah. Dijawab oleh Allah, yarhamukallah. Kemudian disuruh pergi ke malaikat, di antaranya ada yang sedang duduk. Ucapkan salam kepada mereka. Nabi Adam datang mengucapkan kalimat assalamu alaikum. Dijawab oleh malaikat wa alaikassalamu wa rahmatullah. Kembali Adam kepada Allah dan dikatakan kepada Adam, itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Kemudian Adam diberi ilmu oleh Allah, nama-nama seluruh benda. Kemudian Adam disuruh memilih antara dua tangan Allah. Kedua tangan Allah terkepal, dia memilih yang kanan. Setelah dibuka, disitulah terdapat seluruh anak keturunan Adam. Semuanya ternyata sudah ditetapkan umurnya. Semuanya sudah ada umurnya masing-masing. Termasuk Adam tahu umurnya berapa. Kemudian di antara anak keturunan itu ada yang bersinar. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Tapi ada yang paling bersinar. Ketika ditanya, man huwa ya Allah, siapa dia? Maka Allah katakan, yakni dia adalah anakmu, anak keturunanmu yang bernama Dawud alaihissalam. Berapa usianya? Usianya 40 tahun. Baik, kalau begitu aku berikan usiaku 60 tahun untuknya. Terserah kau Adam. Maka usia Daud jadi berapa? 100 tahun. Begitulah usia Daud. Dia meninggal usia 100. Kemudian datanglah malaikat maut. Turunlah Adam ke bumi. Kemudian Adam hidup selama yang dikehendaki oleh Allah di bumi. Datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ketika Adam usia berapa? Halo? 940 tahun. Kata Adam kepada malakul maut, malakul maut, kau terburu-buru datang ke sini. Kata malaikat maut, aku diperintah untuk mencabut nyawamu. Kata Adam, belum waktunya. Bukankah usiaku 1000 tahun?
Malaikat maut mengatakan, bukankah engkau telah memberikan kepada anakmu Daud 60 tahun? Kapan? Kapan saya memberinya? Wah, Adam lupa, nisyan, lupa dia. Akhirnya dia balik kepada Allah Jalla wa'ala. Adam tidak mau mati. Karena dia lupa bahwa telah memberikan usianya, yakni kepada Daud. Sejak saat itulah Allah hadirkan malaikat untuk menjadi saksi dan mencatat seluruh amal perbuatannya. Gara-gara Adam, maka anak keturunannya pun menjadi lupa. Makanya lupa itu penyakit turunan. Niru sopo? Niru bapak. Antum bisa cek di hadis Tirmidzi di nomor 3368 tentang kisah ini. 3368. Ya, ternyata nisyan salah satu di antara tabiat dasar manusia. Makanya disebut di antara kesesatan itu adalah lupa. Yang keenam, yang terakhir, wa yutlaqud dhalalu 'ala ad-dhiya wal ghaibah. Yaitu yang dimaksud dengan kesesatan adalah hilang dan raib, tidak tampak. Disebut dengan dhalah. Wa minhu dhalatul ibil. Contoh, yakni apa? Unta yang tersesat, unta yang hilang, disebut dengan dhalatul ibil, unta yang tersesat. Mending mana? Unta tersesat atau manusia yang tersesat? Hah? Ya masih mending unta. Karena binatang tidak diminta pertanggungjawaban. Inilah beberapa istilah ad-dhalal, kesesatan dalam konteks yang terdapat dalam Quran dan juga sunnah. Ada beberapa tadi, ada 6 ya. Kadang disebut syirik, kufur, bid'ah, kesesatan, kemudian tidak sengaja, khata', kemudian nisyan, lupa, dan kesesatan, yakni kesesatan secara fisik. Kalau unta tersesat secara fisik atau secara non fisik? Nah, fisik. Kalau manusia yang tersesat ada 2. Tersesat fisiknya, gak rodalan. Tapi ada juga tersesat akidahnya. Mana yang bahaya? Yang bahaya yang mana? Yang tersesat akidahnya. Tersesat jalan, seiso balik enggak? Hah? Masih bisa balik. Kalau tersesat akidahnya, tersesat imannya, tidak gampang untuk kembali. Apalagi dia sudah diikat, dikunci mati, enggak bisa balik lagi. Itulah orang-orang munafik. Kalau sudah sesat, dikhotam hatinya, gak iso balik. Bahayanya di situ. Kalau bisa balik lagi, alhamdulillah dapat hidayah, balik kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi takutnya apa? Al-kufru ba'dal iman. Yaitu kafir sesudah beriman. Kalau sudah kafir sudah beriman, ini yang bahaya. Fatubi'a ala qulubihim. Kemudian dikunci mati atas hati-hati mereka. Wahum la yafqahun, dan dia tidak akan bisa memahami. Masih mau celuk no syekh tekon di gak paham, gak iso ngerti. Walaupun ustadz kerucu-kerucu ya bahasanya. Ustadz apa itu? Saya nggak akan mau terima pendapatnya. Ya jelas, jangankan seperti dia. Didatangkan yakni orang-orang yang dianggap rendah di hadapan mereka. Hatta yang dia kagum dengan ilmunya saja, kalau dinasihati oleh mereka, tetap dia tidak akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah bahayanya orang kalau sudah dikunci mati hatinya. Ya ini apa? Sesat tapi nggak bisa balik lagi. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk kepada ar-riddatu wa aqsamuha wa ahkamuha, yakni murtad. Baik mengenai bentuk dan jenis murtad maupun hukumnya.
Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.